Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mati, Pak. Senantiasa kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berusaha untuk menjadi hambanya. Senantiasa kita untuk menjadi semaksimal mungkin berusaha untuk mentaati segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita semakin dekat, maka doa-doa yang kita panjatkan kepadanya itu akan semakin mudah untuk diijabahi. Dan salah satu bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentadaburi, mengkaji terkait dengan Al-Qur'an. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji atau membahas terkait dengan tafsir ringkas, ya, tafsir yang kita ambil dari kitab tafsir Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji yaitu surah yang mana surah ini menggambarkan tentang aspek ibadah, bahwa ibadah itu adalah ibadah yang hubungannya dengan secara vertikal maupun ibadah yang hubungannya secara horizontal. Ibadah yang secara vertikal berarti ibadah yang secara langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah yang horizontal adalah ibadah yang sifatnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah ini adalah surah Al-Ma'un, ya. Sebelum kita mengkaji terkait dengan surah ini, ya kita baca terlebih dahulu, ya, surah Al-Ma'un. Monggo ada yang mau membaca, silakan. Surah Al-Ma'un. Dari ta'awudul a'udzu billahi minasyaitonir, ya. Dari ta'awudz a'udzu billah. Alhamdulillah,
sudah selesai ya apa yang dibaca surah dari surah Al-Ma'un, yaitu surah yang azim, yang sangat luar biasa ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ma'un wahiyya suratul makkiyah. Ini terjadi perbedaan para ulama, terjadi perbedaan pendapat terkait dengan turunnya, di mana surah Al-Ma'un ini turun. Sebagian ulama berpendapat bahwa surah Al-Ma'un turun di termasuk golongan surah makkiyah. Sedangkan sebagian ulama yang lain itu menafsirkan bahwa berpendapat bahwa surah Al-Ma'un itu adalah surah yang turun atau surah yang masuk di golongan Madaniyah ya. Jadi kaitannya itu berbicara terkait dengan orang-orang munafiqin. Ini bisa dilihat di tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi ya. Di tafsir Al-Qurtubi terkait perbedaan ulama ini. Termasuk di Al-Azhar, di kitab tafsir Al-Azhar sana juga berpendapat Buya Hamka berpendapat bahwa surah ini turun di Madinah, berkaitannya berbicara dengan orang-orang munafikin. Sedangkan di tafsir yang lain itu termasuk dalam tafsir ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di menggolongkan bahwa surah ini turun dalam bagian, termasuk dalam bagian surah Makkiyah atau turun sebelum hijrah. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaman liman taraka huquqahu wa huquqa ibadihi." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan surah ini sebagai celaan, sebagai celaan terhadap orang yang meninggalkan hak-haknya, yaitu hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya, hamba sesama manusia. Jadi ayat ini berbicara ya, di sana ada dua, di awal sudah saya singgung bahwa di sana itu ada dua hal yang disinggung, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencela ketika seseorang meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia meninggalkan haknya, hak kepada Allah, yaitu adalah dalam rangka ibadah vertikal, ibadah secara langsung ya, ataupun ibadah sosial, ibadah yang sama, berbuat kebaikan kepada sesama, maka ketika ditinggalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan celaan ya, memberikan ancamannya. Dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ini adalah tanda tanya ya. Jadi suatu pertanyaan yang diajukan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau, tahukah kamu orang yang merustakan ad-din, merustakan ad-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu terhadap orang yang merustakan ad-din. Jadi ad-din ini dalam surah ini ya ditafsirkan oleh Imam Abdurrahman As-Sa'di, ay bil ba'thi wal jazai fala yu'minu bima ja'at bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-din ini adalah semakna dengan ayat ketiga dari surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din artinya apa? Maliki Yaumiddin, Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, hari pembalasan, hari akhirat. Ini adalah ad-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang yang merustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan. Jadi bukan agama maksudnya ad-din di sini. Ad-din artinya banyak, cuma maksud dalam ayat ini adalah hari kebangkitan. Bil ba'ats itu hari kebangkitan, wal jaza hari pembalasan ya. Nah, ini adalah
pertanyaan ini adalah pertanyaan ta'ajub, ya, pertanyaan keheranan, menanyakan keheranan kepada orang. Memang ada ya. Jadi kalau pertanyaan heran kan mungkin kita sehari-hari kadang menanyakan kepada orang ya. Misalnya apa ya? Misalnya di rumah gitu ya. Misalnya di rumah anak banting piring, banting setrika, ngorak-arik apa gelas, mainannya disebar sana sini, kemudian kita masuk, kemudian kita sambil jengkel kepada anak itu, kamu yang lakukan ini. Itu kan sebuah pertanyaan, kamu yang lakukan ini semua ya, gitu. Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sifatnya adalah keheranan gitu, keheranan yang buat membuat kamar atau ruangan itu jadi porak-poranda ya, kayak kapal pecah misalnya gitu. Ya, itu ada pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan keheranan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat pertama ini adalah dengan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada orang dengan pertanyaan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Tahukah kamu terhadap orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan gitu. Jadi ada pertanyaan keheranan. Jadi ada saja orang yang bahwa di sana itu ada orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, tidak percaya terhadap hari pembalasan. Ya. Oleh karena itu, karena begitu mengherankan, ada saja orang yang tidak percaya seperti itu, makanya diajukan pertanyaan seperti ini. Ya. Ayat ini juga kemudian di ayat selanjutnya ya merupakan singgungan ya kepada dua hal yang tadi ya, secara vertikal maupun secara horizontal ya. Dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, mereka itulah yang membentak, mereka itulah yang yadu'ul yatim ya, da'a yadu'u, yaitu yang cuek ya, yang cuek dengan yadu, cuek dengan membentak atau menghardik, memarahi gitu, terhadap al-yatim, anak yatim. Maksudnya yang menurut al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di, yadfa'uhu bi'anfin syadidatin, yaitu menolaknya dengan penolakan yang keras. Dalam artian orang ini tidak senang ya, tidak suka terhadap anak yatim. Dia tidak suka, dia tidak senang, dia membenci terhadap anak yatim. Anak yatim. Jadi kalau dengar ada anak yatim itu dia sudah tidak menyukainya, membencinya. Wala yarhamuhu liqaswati qalbihi. Dan juga dia tidak menyayanginya karena apa? Liqaswati qalbihi, karena begitu kerasnya hatinya. Wali annahu la yarju thawaban wa la yakhsha iqaban, karena juga dia tidak mengharapkan ada pahala dan juga tidak takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak percaya ya, dia tidak percaya maupun dia tidak ada mengharapkan pahala. Di ayat yang kedua ini dijelaskan bahwa gambaran orang yang tidak percaya terhadap hari akhir, bahwa orang yang tidak percaya terhadap yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari akhirat, yang pertama adalah mereka itu adalah orang yang tidak suka terhadap anak yatim ya, yang benci terhadap anak yatim ya, benar-benar yudafi', benar-benar dia itu menolak ya, penolakan dengan penolakan yang keras. Kalau dengar ada anak yatim sudah dia sengit sekali terhadap mereka ya. Padahal dalam agama apapun yang namanya anak yatim itu pasti ada sikap kasih sayang ya. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan dalam agamanya itu untuk melakukan kekerasan terhadap anak yatim gitu.
Apalagi agama kita ya, agama kita itu sangat memuliakan dengan yang namanya anak yatim. Makanya sebelum oleh karena itu perlu kita mengetahui apa itu definisi yatim ya. Yatim itu adalah alladzi mata abuhu qoblal bulugh. Anak yatim itu adalah anak yang meninggal ayahnya, orang tuanya sebelum baligh. Jadi ketika ada anak kecil ya, sebelum baligh, ayahnya telah meninggal duluan, maka disebut dia sebagai orang anak yatim ya. Tapi kalau dia sudah baligh, ya dia sudah bukan yatim lagi gitu ya. Jadi yatim itu adalah anak yang masih kecil dan dia belum baligh, kemudian ditinggal mati oleh ayahnya, maka ini disebut sebagai yatim ya. Disebut sebagai anak yatim. Maka mestinya ya ini yang justru yang paling sangat disayangi ya, yang dikasihi, yang disayangi, harus timbul, kita sebagai seorang muslim harus timbul kasih sayang kita kepada mereka gitu. Jadi anak-anak kecil gitu, jadi bukan anak sudah dewasa, sudah SMA gitu kan. SMA itu masih sudah balik belum? Kalau SMA, kalau SMA sudah balik ya. Kalau SMA sudah balik, sudah bukan lagi yatim gitu. Ya statusnya ya bukan yatim lagi kalau anak SMA gitu. Biasanya maksimal balik itu kan usia SMP ya. SMP itu baru sudah menginjak balik biasanya. Nah, ayat yang pertama ini adalah mereka yang tidak menyukai, tidak suka terhadap al-yatim, yaitu anak yatim, yaitu anak kecil ya, yang tinggal mati oleh ayahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat selanjutnya, wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan orang yang tidak percaya terhadap hari akhir, terhadap hari kebangkitan yang kedua, itu adalah orang yang tidak mendorong orang lain atau orang yang tidak menganjurkan, mengajak kepada orang lain ala ta'amil miskin, yaitu untuk memberi makan orang miskin. Nah, yang pertama itu adalah orang yang cuek terhadap anak yatim, bukan, orang yang tidak suka terhadap anak yatim ya, orang yang tidak suka, orang yang benci, orang yang benar-benar sengit terhadap anak yatim. Kemudian yang kedua adalah orang yang wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mengajak kepada orang lain untuk sama-sama memberikan ta'am, memberikan makanan kepada orang miskin. Wah, ini ancamannya. Wa min babi aula annahu bi nafsihi la yut'imul miskin ya. Jadi ada fahmul mukhalafah bahwa dia saja tidak memberikan makan kepada orang miskin, apalagi mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ini saja sudah mendapatkan celaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal yang namanya mengajak itu kan lebih ringan daripada memberi, karena yang namanya memberi itu kan ada modal yang dikeluarkan, sedangkan mengajak nggak ada modal, hanya sekadar ngomongan saja gitu kan. Sementara ketika seorang itu memberi, itu kan ada sesuatu yang dia keluarkan dari hartanya, entah itu makanan ya, entah itu minuman, entah itu harta ya. Nah, sementara mengajak itu kan hanya sebatas omongan saja gitu. Nah, ini saja mendapatkan celaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa orang yang cuek biarin saja gitu terhadap orang miskin, dalam artian dia tidak
tidak ada perhatian kepada mereka, itu mendapatkan celaan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong, mengajak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, miskin itu definisinya apa? Miskin di sana ada fakir, ada miskin ya, yang sering kita mendengar ya. Miskin itu adalah orang yang hanya dapat memenuhi setengah daripada kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Jadi dia tidak bisa memenuhi seluruh dari kebutuhan pokok dan tanggungannya, itu yang namanya miskin. Hanya bisa memenuhi setengahnya ya. Ya, itu adalah miskin. Sedangkan fakir apa? Fakir kalau orang fakir ya memenuhi setengahnya aja tidak bisa gitu. Jadi mau menghidupi tanggungannya setengah dari setengahnya sudah tidak bisa ya. Jadi fakir itu lebih lagi ya. Fakir itu lebih fakir lagi. Kalau miskin ya dia bisalah memenuhi kebutuhannya, akan tapi tidak bisa mencukupinya. Sedangkan fakir itu ya sudah benar-benar tidak bisa gitu. Itu fakir ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga mereka adalah tidak mendorong orang lain untuk mengajak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, ini dua hal ini adalah ibadah yang sifatnya adalah sosial ya. Ibadah yang sifatnya sosial. Tekanan Allah Subhanahu wa taala menekan kepada kaum muslimin ya semuanya, yaitu yang pertama adalah untuk memperhatikan anak-anak yatim ya. Anak-anak yatim itu diperhatikan, menjadi tanggung jawab semuanya ya kaum muslimin ya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan mereka, berbagi ya, makanan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin, maka wailah, maka celakalah lil musallin, bagi musallin, bagi orang-orang yang salat. Maksudnya al mutalazimuna liqamatis shalah. Maksudnya adalah mereka yang beriltizam untuk menegakkan salat. Wah, ini luar biasa ya di dalam tafsir ini. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Fawailul lil musallin, maka jawabannya adalah di ayat selanjutnya ya. Sedangkan wail itu sebagian ulama menafsirkan wail itu adalah sebuah lembah, nama lembah yang ada di dalam neraka ya. Yang mana kedalaman neraka wail atau lembah wail itu di dalamnya, kedalamannya menurut Imam Atha dan Sufyan Ats-Tsauri itu sampai 40 tahun perjalanan hingga sampai ke dalam dasar itu lembah. Lembah itu kan apa ya, lereng ya biasanya, antara gunung dan gunung bawahnya itu ada lembah ya. Jadi seperti itu. Ada dataran rendah ya yang dihampit oleh dua gunung atau oleh pinggiran gunung ya, itu adalah sebuah lembah. Nah, wail ini merupakan salah satu nama lembah yang ada di dalam neraka, yang mana untuk bisa mencapai dasarnya itu butuh waktu 40 tahun perjalanan. Dan di dalamnya, di dasar dari lembah itu menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri ataupun Atha itu mengatakan bahwa di dalamnya itu ada cairan. Cairan itu adalah sebuah cairan, yang disebut sebagai cairan nanah ataupun darah ya. Jadi dasar dari lembah itu ada sebuah cairan ya, cairan bagaikan sungai karena begitu banyaknya itu, yang mana cairan itu adalah cairan darah dan nanah. Dari mana cairan itu? Cairan itu berasal dari daging-daging yang dibakar di dalam neraka. Daging-daging manusia yang dibakar dari dalam neraka itu mengeluarkan cairan
ya terbakar, kemudian keluar cairannya itu nanah dan darah yang bercampur kemudian mengalir di lembah Wail itu, di lembah Wail di dalam sana ya. Dan orang yang dipaksa untuk menikmati, untuk memakan, meminum dari cairan itu, ya ini adalah di ayat selanjutnya ya. Alladzina hum an salatihim sahun ay mudayyi'una laha, orang yang menyempitkan atau menyempitkan waktu salat ya. Tarikuna li waktiha, meninggalkan waktunya. Mufawwituna li arkaniha, meninggalkan rukun-rukunnya. Wa hadza li adami ihtimamihim bi amrillahi, karena mereka tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala, haitsu dhai'us shalah, mereka menyempitkan waktu salat, allati hiya ahammu ta'at, padahal salat itu merupakan sepenting-pentingnya ketaatan, wa afdhalul qurbat, dan sepenting-pentingnya pendekatan kepada Allah, wasahwi anis shalah ya, meninggalkan salat, sahwi an ya, lalai terhadap salat. Walladzi yastahiqu sahibu dzim wa walladzi yastahiqu sahibahu adzimma wal laum, ya mereka itulah yang berhak untuk mendapatkan kecelaan ya. Jadi yang pertama adalah orang yang lalai salatnya, orang yang lupa salatnya. Salah seorang tabi'in, yang anak dari tabi'in, Mus'ab bin Umair bin Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pernah bertanya kepada ayahnya ya. Jadi anak ini berusia sekitar 7 tahunan ya, 7 tahunan, bertanya kepada ayahnya, apa maksud dari alladzina hum an salatihim sahun, apa yang maksud dari orang yang lalai salatnya gitu. Anak kecil yang di usia 7 tahun itu sudah memikirkan tentang ayat ini. Bagaimana mungkin kaum muslimin bisa melalaikan sholat ini? Nggak mungkin, kayak seakan-akan mereka itu nggak mungkin pernah meninggalkan sholat, melalaikan sholat ya kan? Nggak mungkin kaum muslimin itu sampai melupakan yang namanya sholat, itu kayaknya nggak mungkin, kata anak kecil ini, Mus'ab ya. Di usia 7 tahun sudah sampai berpikiran seperti itu. Kemudian ayahnya berkata, maksudnya bukan itu, maksudnya adalah karena menyia-nyiakan sholat. Jadi sholat itu disia-siakannya, kata ayahnya. Lalai terhadap sholat ini ya memiliki beberapa tingkatan tentunya ya. Yang pertama adalah yang nemen sekali, yang paling parah itu sekali adalah orang yang tidak sholat sama sekali. Itu adalah orang yang paling parah. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang paling parah, tingkatan yang pertama adalah orang yang nggak pernah sholat sama sekali. Terus tingkatan yang kedua adalah orang yang sholatnya jarang-jarang ya. Orang yang sholatnya jarang-jarang ya, mungkin sholatnya sehari sekali, maghrib saja misalnya gitu. Dan biasanya memang maghrib itu paling gampang, masjid itu lebih banyak jamaahnya itu ketimbang waktu sholat yang lain, itu kan biasanya seperti itu. Biasanya sholat maghrib itu jamaahnya paling banyak ketimbang sholat duhur, asar, maghrib, ketimbang isya itu, apalagi subuh itu biasanya itu paling banyak itu ya maghrib gitu. Ataupun ya mungkin sholatnya seminggu sekali gitu, Jumatan gitu, setelah lewat dari situ sudah nggak sholat ya. Ya paling lebih parah lagi ya setahun sekali atau setahun 2 kali ya. Pas lagi seremonial Id ya. Lagi acara Id ya, baru wah pengaruh dari Id itu kan luar biasa. Orang yang pernah datang untuk sholat akhirnya dia bawa baju baru, bawa keluarganya, bawa mobilnya ke lapangan sholat bareng gitu. Nah ini yang paling parah ya, yang orang parah kedua. Kemudian yang lalai, termasuk lalai ya orang yang sholatnya terus tapi dia suka menunda waktunya hingga habis waktunya ya. Suka menunda-nunda waktunya hingga
waktunya lewat. Nah ini orang yang paling parah yang ketiga. Sudah tahu waktu sholat, tapi sholatnya ditunda-tunda hingga waktunya habis. Ya subuhnya jam 8 gitu misalnya, bangunnya jam 7 gitu kan, susah bangunnya, kebiasaan seperti itu. Ya ini orang yang parah. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang sholatnya terus ya, bisa menjaga, tapi dia tidak memperhatikan dari syarat sahnya sholat ya, dari sejak apa? Toharohnya, sejak dia wudunya tidak diperhatikan, kemudian rukunnya sholat juga tidak diperhatikan. Nah ini juga termasuk di antara orang yang lalai. Ya tentunya kita sama-sama berlindung kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dan terus diberikan istiqomah kita untuk bisa menjaga hal-hal yang senantiasa bisa menjaga sholat dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah wa ammas sahwu. Fis shalah, wa amasahu fi shalah, sedangkan lalai dalam sholat, fahadha yaqa'u min kulli ahad, maka ini kemungkinan bisa terjadi terhadap setiap orang, hatta minan nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga nabi pun bisa lalai. Maksudnya adalah lalai ketika dia sholat, kemudian tiba-tiba ketika dia sholat dia lupa rokaatnya, entah rokaat yang ke-3 dikiranya masih sholat rokaat yang ke-2, ataupun tahiyatnya menjadi 3 kali, tahiyatnya menjadi 1 kali misalnya, itu dalam 4 rakaat. Nah, itu bisa jadi kemungkinan. Maka ini bukan termasuk mereka yang lalai ya. Sedangkan orang yang lalai itu ya yang tadi sudah saya sebutkan ya. Walihada wasafallahu haula'i birriya wal qaswah wa adam rahmah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan riya wal qaswah, dan kerasnya hati ya, wa adam rahmah, dan tidak adanya kasih sayang. Sebelum ayat selanjutnya, monggo mau adzan karena sudah waktu sholat isya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Maksudnya ya'malunal amal li ajli riya'in nas, mereka beramal untuk agar supaya dipandang oleh manusia. Nah, yang selanjutnya ya, yang celaan yang selanjutnya, yang kelima ya, itu adalah mereka adalah yura'un, mereka dalam beribadah itu melakukan riya. Di antara orang yang tidak percaya atau tidak yakin terhadap adanya hari kebangkitan kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, adalah alladzina hum yura'un, yang mana mereka adalah orang yang melakukan riya. Apa itu riya? Riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar supaya dilihat dan dipuji ya. Riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar supaya dilihat dan dipuji ya. Tapi kita tahu ya, perlu diingat bahwa di sana ada ibadah-ibadah yang memang harus ditampakkan gitu, nggak bisa kita lakukan sembunyi-sembunyi. Contohnya Jumatan ya. Contohnya sholat jamaah, harus ditempakkan, nggak mungkin kita bagaimana sholat jamaah, sholatnya sendiri-sendiri ya, berarti bukan jamaah itu namanya gitu kan. Memang harus ditampakkan gitu, harus rame-rame gitu kan, bareng-bareng. Ada ibadah yang sifatnya memang harus disembunyikan dan nggak kelihatan itu kalau itu adalah ibadah. Itu apa? Puasa. Iya, saum itu nggak kelihatan. Tahu-taunya ya kita tanya jenengan siam, gitu, baru harus kita tahu. Kalau kita nggak tanya nggak bakalan tahu. Gitu. Ya itu adalah ibadah ya. Jadi memang ada beberapa hal ibadah yang memang harus ditampakkan, dan ada ibadah yang sifatnya itu nggak kelihatan gitu. Nah, riya itu adalah mereka yang ketika dalam ibadah itu
dengan maksud ya, ada maksud tertentu, yaitu maksudnya adalah agar supaya dipuji dan dilihat oleh orang ya. Tapi kalau niatnya adalah untuk mengajari orang, ya tentu itu sudah berubah lagi hukumnya ya. Kalau orang beribadah dalam rangka agar supaya orang tahu, agar supaya orang itu ikut ya, ikut mengikuti, mencontoh dia, maka hal itu sudah hukumnya sudah boleh ya, boleh. Ketika kita sholat ya berjamaah, kemudian tangga kita lihat, dia rajin sekali, sudah akhirnya hatinya apa namanya terketuk, akhirnya ikut datang untuk ke masjid, nah itu boleh. Tapi kalau niatnya agar supaya dilihat, wah ini soleh bener, itu menjadi orang yang benar-benar rajin ahli masjid, wah itu sudah lain. Tapi kalau hatinya agar supaya orang itu mengajari agar supaya orang itu ikut, ya itu sudah lain hukumnya, sudah boleh ya. Yang boleh ya agar supaya dilihat dan mendapatkan pujian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yamna'unal ma'un. Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Maksudnya yamna'una i'ta'u syai', yamna'una i'ta'a syai'i, yaitu mereka menahan untuk memberikan sesuatu. Yamna'unal ma'un, yamna'unal ma'un itu artinya adalah mereka enggan memberikan al-ma'un. Ma'un bantuan ya. Ya, menurut para ahli tafsir, al-ma'un ini memiliki beberapa definisi sebenarnya. Ya, kita baca dulu di sini. Al-ma'un yamna'una i'ta'a syai', yaitu mereka menahan untuk memberikan sesuatu. Alladzi la yadurru i'ta'uhu ala wajhil 'ariyah, sekiranya dia itu memberikan sesuatu kepada orang tersebut ya, kepada orang itu tidak akan memberikan dampak apa-apa gitu. Tidak akan memberikan dampak apa-apa ya, tidak berkurang hartanya, tidak berkurang kekayaannya, tidak berkurang sesuatunya gitu. Jadi tidak akan memberikan dampak apa-apa. Tapi dia yamna ya, dia menahan, dia tidak mau gitu. Awil hibah, ataupun juga sekiranya dia hanya sekedar menghibahkan, memberi ya, kal ina ya, atau hanya sekedar mungkin dia meminjamkan lah misalnya, kal ina seperti wadah, wadalwi dan ember, wal fa'as dan kampak, wa nahwi dzalik dan yang lain daripada itu, mimma jaratil adah bi badliha wa samahati bihi, ya sesuai dengan adat kebiasaan lah dan juga toleransi ya. Fahaula ilisyadari harsihim yamna'unal ma'un, maka mereka itu karena begitu kerasnya mereka untuk menahan ya, terhadap tidak maunya itu ya. Jadi al-ma'un itu menurut ulama berbeda pendapat ya. Seperti Al-Imam Al-Qurtubi mendefinisikan al-ma'un itu, beliau mendefinisikan al-ma'un itu artinya adalah zakat ya. Beliau mendefinisikan itu ada 12 pengertian al-ma'un itu ya. Di antaranya adalah zakat ya. Jadi mereka adalah yang menahan zakat ya, tidak mau memberi zakat, itu menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua itu adalah alma, yaitu air gitu. Jadi tidak mau memberikan air, menahan pemberian air, itu menurut Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga perkakas ya. Perkakas itu termasuk juga al-maun, pengertian dari al-maun, bantuan. Kemudian yang keempat itu termasuk bantuan, itu bantuan secara umum gitu. Nah, tapi di sini menurut tafsir Abdurrahman As-Sa'di, al-maun ini definisinya adalah bantuan ya. Perkakas, bantuan yang artinya adalah perkakas ya, bisa artinya itu wadah atau ember, bahkan kampak ya, atau yang lain daripada itu, yang sifatnya itu remeh, yang sifatnya itu sepele ya, yang sifatnya adalah sepele. Jadi di antara orang yang tidak percaya kepada hari akhir, hari pembalasan, adalah mereka yang tidak mau meminjami ya, kalau dalam bahasa gampangnya, mereka yang tidak mau meminjami atau memberikan bantuan-bantuan yang sepele gitu,
Ya diantaranya adalah hal-hal yang tadi itu, mungkin ember. Jadi kalau ada tetangga minjam ember atau minjam ya pendel misalnya gitu, atau pinjam tang misalnya gitu, tidak, itu termasuk adalah mereka yang diancam itu ya, mendapatkan ancaman gitu. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk melakukan tasamuh, yaitu apa? Toleransi gitu. Ya toleransi lah, bantulah itu ya, tolonglah saudara kita, tolonglah tetangga kita ketika mereka membutuhkan pertolongan, dengan seremeh apapun bantuannya kita tolong ya. Butuh paku ya kita kasih paku, bahkan garam pun juga termasuk juga ya, garam, minta garamnya, nggak punya garam gitu. Seperti itu. Jadi di bawahnya disebutkan wa fi hadhihi surah, dan dalam surah ini al-hathu ala ikramil yatim, yang pertama itu adalah anjuran untuk memuliakan anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa tahdhidu ala dzalik, dan menganjurkan untuk melakukan kebaikan ya. Wa mura'atus shalah, yaitu menjaga salat, wal muhafadzatu 'alaiha wa 'alal ikhlas, dan tentunya menegakkan salat itu dengan ikhlas ya, fi jamil amal, dalam seluruh kegiatan. Ya, ini yang pertama adalah dalam ayat ini, dalam surah ini, yang pertama adalah anjurannya untuk berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin ya, menganjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian mura'ah sholat, menjaga sholat ya, menjaga dengan semaksimal mungkin sholat waktu sholat. Kemudian senantiasa melakukan amal soleh dengan keikhlasan. Kemudian selanjutnya wal hathu ala fi'lil ma'ruf, anjuran untuk selalu mengerjakan pada perbuatan yang baik. Wa bidulil umuril khafifah, ya meskipun dengan hal-hal yang sifatnya itu ringan. Ka'ariyatil ina, seperti meminjamkan wadah bejana, wal dalwi, dan ember, wal kitab, dan buku, wa nahwi dzalik, dan yang lain daripada itu. Wali anna Allah dzamma man lam yaf'al dzalik, dan karena Allah Subhanahu wa taala wali anna Allah dzammu man lam yaf'al dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala itu mencela terhadap orang yang tidak melakukan seperti itu gitu, yang tidak melakukan kebaikan kepada sesama ya. Jadi ketika ada tetangganya ataupun orang yang meminta, meskipun satu orang remeh kemudian dicuekin saja, ya itu mendapatkan celaan ya, sebagaimana dalam ayat yang sudah kita pelajari tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengerti dengan kebenarannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini adalah tafsir dari surah Al-Ma'un ya. Nah, kita melihat ya, kita melihat dalam diri kita sendiri, terutama masjid ini ya, mestinya masjid ini juga memiliki fungsi yang seperti ini ya. Jadi masjid itu bukan hanya kita gunakan hanya untuk kegiatan sholat saja, itu kan, hubungan kepada Allah saja, bukan hanya kita gunakan untuk kegiatan rutinitas sholat saja, rutinitas kajian saja, taklim saja, ngaji saja, itu kan masih sifatnya ibadah. Iya, ibadah ke atas itu kan, ibadah vertikal, sementara ibadah horizontal kan belum. Saat ini kita masih sibuk mengurusi ibadah kita sendiri-sendiri ya. Kita masih sibuk mengurusi ibadah sendiri ya, yaitu ibadah mahdhah ya, ibadah rutinitas sholat, ngaji, tilawah Quran, taklim gitu ya. Sementara ibadah yang sifatnya sosial itu kan masih belum, dan masih jarang ya, masjid itu kan masih jarang yang melakukan ekspansi, melakukan kemana-mana, mencari orang-orang mana, orang-orang miskin mana, orang-orang yang butuh bantuan mana, orang-orang yang butuh ditolong, itu kan masih jarang gitu. Termasuk ya, maaf ya, mungkin masjid ini gitu, kita itu masih sibuk mengurusi diri kita sendiri. Iya. Ketika ada di Lumajang gunung meletus ya, kita masih asik-asik taklim ngaji, nggak ada kepikiran gimana cara itu kan masih memikirkan diri sendiri kan ya.
Makanya ya semoga kedepannya kita lebih semangat untuk bagaimana majukan umat ya. Dulu fungsi masjid itu bukan hanya pada zaman Nabi, fungsi masjid itu bukan hanya untuk ngaji, sholat saja, bahkan yang untuk aktivitas sosial juga ya. Bahkan untuk pelatihan perang ya, menjadi mengomandoni pasukan sebelum mereka berangkat perang itu diberikan arahan-arahannya di masjid ya. Bahkan latihan pedang itu ada sahabat yang latihan pedang itu di hadapan Rasulullah itu di masjid gitu. Jadi ya semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi mengembalikan fungsi masjid dengan semaksimal mungkin ya, kita mengaplikasikan ayat ini ya, surat ini ya, kita bahwa ibadah itu yang sifatnya ke atas dan juga sifatnya adalah sosial. Saya kira saya cukupkan kajian dari surah ini. Moga ada yang mau diskusi ya, silakan. Malam ini kita dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.